Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran modul 4 tentang jurnalisme data dan informasi digital, bagian dari modul jurnalisme digital. Pada video ini kita akan membahas tentang konsep dasar jurnalisme data, sumber data terbuka, cara mengolah dan memvisualisasikan data, hingga peran serta tantangannya dalam praktik jurnalistik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang jurnalisme data dan informasi digital, kita coba dulu studi kasus. Pernah nggak sih teman-teman mengalami harga beras di pasar tradisional tiba-tiba naik? Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih hal ini terjadi? Seorang jurnalis data tidak hanya mewawancarai satu pedagang untuk mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi, tetapi dia mengunduh data pangan dari situs resmi pemerintah, kemudian mengolah data tersebut. Hingga akhirnya seorang jurnalis tersebut bisa menemukan fakta bahwa kenaikan harga di suatu daerah ternyata 3 kali lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Itulah kekuatan data dalam praktik jurnalistik. Pada masa ini, wartawan tuh tidak lagi hanya bertanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga berapa besar dan seberapa luas hal itu terjadi, berdasarkan data yang bisa dibuktikan. Pergeseran inilah yang akhirnya melahirkan apa yang kita kenal saat ini sebagai jurnalisme data atau data journalism. Pada dasarnya, jurnalisme data adalah genre dari jurnalisme, hasil kolaborasi disiplin ilmu jurnalisme, statistik, desain grafis, dan juga komputer. Secara sederhana, jurnalisme data adalah praktik jurnalistik yang menjadikan data sebagai bukti, sebagai alat untuk menemukan fakta, sekaligus sebagai cara untuk menyampaikan cerita, misalnya melalui grafik atau peta. Jika kita analogikan, pada dasarnya data itu seperti bahan mentah dalam sebuah masakan. Data tersebut perlu kita olah supaya dapat dinikmati dan rasanya lezat. Begitu pula dengan data, sumbernya harus diperiksa, kebenarannya harus dipastikan sebelum akhirnya disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bentuk baru dari jurnalisme yang kita kenal sebagai jurnalisme data atau data journalism memungkinkan adanya peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi para jurnalis dalam pencarian data, investigasi dan mengembangkan teknik analisis data, interpretasi data, hingga menyajikannya lewat sebuah visual yang kreatif dan juga interaktif. Pada dasarnya, pengaplikasian jurnalisme data mendorong penyampaian yang lebih terbuka, berkualitas, dan juga transparan dalam prosesnya. Secara umum, proses kerja dari jurnalisme data terdiri dari 5 tahap yang dapat kita terapkan pada kasus yang kita bahas tadi tentang beras. Yang pertama, menemukan data, misalnya dari situs perdagangan atau Badan Pusat Statistik. Yang kedua, dilakukan pembersihan data dengan menghapus kesalahan input ataupun data ganda. Yang ketiga, menganalisis data, misalnya menghitung rata-rata kenaikan harga di setiap provinsi di Indonesia. Yang keempat, memvisualisasikan data ke dalam bentuk peta Indonesia, sehingga daerah-daerah dengan kenaikan tertinggi dapat dilihat dengan jelas. Dan yang terakhir atau tahap kelima, mempublikasikan hasilnya sebagai sebuah berita. Satu prinsip yang harus dijaga di setiap tahap adalah transparansi, yaitu setiap jurnalis wajib menjelaskan asal dan metode pengolahan datanya agar dapat diperiksa kembali oleh pihak lain. Data-data yang tadi digunakan dalam kasus tersebut itu dapat diperoleh dari open data, yaitu data terbuka yang dapat diakses dan digunakan oleh siapapun secara bebas. Sebagai contoh, situs Badan Pusat Statistik menyediakan data kependudukan, harga barang, hingga angka pengangguran. Selain itu, terdapat juga data.go.id, portal data resmi pemerintah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi meskipun demikian, sifat terbuka dari suatu data tidak serta-merta menjamin keakuratannya. Seorang jurnalis sebagai penghasil berita tetap harus memeriksa siapa penerbit data tersebut, kapan data tersebut diperbarui, dan apakah datanya konsisten apabila dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Data yang seorang jurnalis kumpulkan kemudian dapat divisualisasikan agar lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Misalnya menggunakan Google Sheets atau aplikasi visualisasi lain seperti Data Wrapper. Prinsip utamanya adalah kesederhanaan, yaitu satu grafik idealnya menyampaikan satu pesan utama.
Yang perlu dihindari adalah manipulasi skala grafik tersebut. Sebagai contoh, apabila kenaikan angka sesungguhnya hanya 40 menjadi 42, namun sumbu grafik tersebut dipotong. Kenaikannya dapat dilihat seolah-olah 2 kali lipat, padahal kenyataannya hanya naik sedikit. Nah, inilah yang dinamakan pemalsuan data. Praktik semacam ini bukan visualisasi data yang jujur, tetapi bentuk manipulasi informasi. Seorang jurnalis harus menghindari manipulasi tersebut. Data pada dasarnya seringkali menjadi titik awal lahirnya dari sebuah liputan investigatif. Sebagai contoh, dalam ajang Indonesia Data Journalism Award 2025 lalu, Tempo mengungkap tentang keterlibatan keluarga dan kerabat pejabat dalam proyek pemerintah. Kata data menelusuri jalur peredaran narkotika di perairan Selat Malaka melalui data pelayaran kapal. Bahkan media lokal seperti bolo.id turut meraih penghargaan atas keberaniannya mengangkat data mengenai dampak pertambangan terhadap anak-anak di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak hanya bermanfaat bagi media berskala besar, tetapi juga dapat menghasilkan liputan yang kuat bagi media lokal apabila diolah secara serius. Meski demikian, penggunaan data juga memiliki sejumlah tantangan. Kesalahan kecil dalam menghitung dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Data juga berpotensi mengandung bias. Misalnya, apabila survei hanya menjangkau masyarakat perkotaan dan tidak mewakili masyarakat yang ada di desa. Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang wajib dipatuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tantangan lain yang kerap muncul adalah klaim yang tampak meyakinkan karena disertai dengan angka ekonomi, namun ternyata merupakan hoax atau informasi palsu. Sebagai contoh, sepanjang akhir 2025 hingga pertengahan tahun ini, sejumlah klaim mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang beredar di media sosial terbukti tidak benar setelah ditelusuri oleh tim pemeriksa fakta. Hal ini menyatakan bahwa data bisa saja merupakan hasil yang tidak valid. Pada akhirnya, data dan narasi saling melengkapi. Pada dasarnya, data dapat memberikan bukti dan skala, sementara narasi dapat memberikan makna bagi pembaca. Untuk tahu lebih lanjut tentang hal tersebut, mari kita lanjutkan pembelajaran pada modul 4 untuk dapat mempraktikkan langsung cara menemukan, mengolah, dan memvisualisasikan data.